Quran itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu di sini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad SAW. Langsung saja, kita di sini akan mempresentasikan mata pelajaran hadis yang berjudul dosa. Yang pertama ada definisi dosa. Apa sih dosa itu? Menurut hadis riwayat Muslim yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansori, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang membuat bimbang atau ragu hatimu dan engkau tidak suka dilihat atau diketahui oleh manusia." Jadi dosa itu segala perbuatan yang ngebuat hati kita itu bimbang. Terus, ketika kita udah melakukan hal yang dosa, itu bakal ngerasa diri kita itu nggak tenang. Alvin itu diketahui sama orang lain. Yang kedua, hukum meninggalkan. Hukum meninggalkan terdapat dalam surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau musibah yang pedih. Jadi hukumnya untuk mematuhi perintah Allah itu wajib, karena jika kita tidak mematuhi dan menjauhkan dari hal tersebut, kita akan ditimpa cobaan dan azab yang pedih. Kemudian yang ketiga itu jenis-jenis dosa. Dikatakan pada surat An-Nahl yang artinya yaitu mereka menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Jadi dari ayat tersebut kita tahu bahwa kalau dosa itu terbagi menjadi dua, ada itu dosa besar dan ada dosa kecil. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari dosa besar. Yang pertama itu disebutkan secara tegas oleh Rasulnya. Yang kedua, diancam neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab. Yang ketiga itu yang terdapat hukuman khusus. Jadi apabila kalian menemukan sebuah ayat atau firman Allah dalam Al-Quran dan hadis yang isinya terdapat ancaman neraka dan kemurkaan Allah, itu termasuk dosa besar. Selanjutnya adalah contoh-contoh dosa besar. Ada syirik, durhaka kepada orang tua, dan berdusta. Jadi kita udah tahu kan contoh-contoh dosa besar itu apa aja. Dengan itu kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan harus menjauhi dosa-dosa besar. Selanjutnya ada contoh kasus dari dosa besar. Yang pertama itu ada syirik. Seorang fulana membeli kalung yang dipercayai dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan dapat mencegah dia dari hal-hal yang merugikan. Jadi misalnya kita udah percaya sama barang ataupun orang sebagai penolong kita gitu dari hal-hal yang merugikan, itu udah termasuk menduakan Allah atau syirik. Terus yang kedua ada durhaka kepada orang tua. Seorang anak menyuruh ibunya untuk membawa makan atau membereskan kamarnya dengan ucapan yang tidak baik saat ia sedang belajar daring. Misalnya kita lagi belajar daring nih, terus kita nyuruh ibu kita buat bawain makanan sama memberesin kamarnya dengan kata-kata yang kasar, kayak misalnya bentak atau marah-marah, yang nggak seharusnya kita ucapin ke orang tua kita. Terus yang ketiga ada berdusta. Seorang pedagang yang menukarkan barang yang dibeli customer dengan barang yang sudah rusak tanpa diketahui. Misalnya kita punya usaha nih, nah ada pembeli mau ngebeli barang kita. Ternyata barang itu tuh udah kita tukerin sama yang rusak, jadi pembelinya nggak tahu. Nah itu sama aja berbohong, karena berbohong itu bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri.
Selanjutnya, integrasi. Yang pertama, dari pelajaran fikih. Kita mempelajari tentang nikah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Karena nikah itu terhindar dari salah satu cara untuk menghindari zina. Seperti itu. Kemudian ada mata pelajaran tafsir. Di tafsir ini kita belajar mengenai Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan pedoman atau petunjuk bagi manusia. Nah, terus apa hubungannya dengan mata pelajaran hadis? Jadi kan hadis itu menjelaskan tentang dosa. Nah, kita bisa tahu dosa itu dari Al-Quran itu. Bisa tahu dosa besar mana, dosa kecil yang mana, itu dari Al-Quran. Selanjutnya, integrasi pelajaran akidah. Di pelajaran akidah itu, kami mempelajari tentang iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki hawa nafsu. Jadi, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Malaikat selalu mengerjakan apa perintah Allah dan mana yang dia perintahkan kepada makan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari mata pelajaran di sini, dosa itu merupakan segala sesuatu yang kalau kita lakuin tuh kita gak enak gitu, ngerasa gak enak. Dan kita tuh gak mau kalau misalnya orang-orang tuh tahu kalau kita ngelakuin hal yang kayak gitu. Terus dosa juga dibagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Meskipun misalnya ada yang namanya dosa kecil, tetap aja kita gak boleh sampai menyepelekan yang namanya dosa kecil. Karena dosa kecil itu lama-lama kalau misalnya dilakuin terus, ya sama aja kayak dosa besar. Misalnya kayak dosa kecil, misalnya berbohong. Kita kan nganggapnya sepele, padahal kan itu termasuk dosa besar. Nah, jadi intinya, hindarilah hal-hal yang menjerumuskan kita ke perbuatan dosa. Kalau misalnya kita udah terlanjur melakukan dosa, maka segeralah bertobat karena ampunan Allah itu maha luas. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.